Kristus. Senang sekali kita masih boleh berjumpa. Sampai saat ini kita percaya semua terjadi atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Tema perenungan kita hari ini yaitu ikuti alurnya, nikmati prosesnya, Allah tahu apa yang engkau perlu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anu toonya susandaya, parindaya, jua anu merampe, baranga yang ngaya pompe butuka, tentu tidak pernah terlepas dari kehidupan kita manusia. Beda ree samba atau rivavo linosei anu bemai pe kaparing katubu. Masing-masing dari kita punya porsi tersendiri dari masalah yang kita hadapi. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, dan dimanapun kita berada, dan dalam semua keadaan, saya mau katakan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa Allah peduli. Yang artinya, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menutup mata dan tidak peduli dengan keadaan kita. Dalam bacaan kita hari ini sangat jelas dikatakan bahwa ketika kita mengalami pencobaan, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tapi kadangkala saat pencobaan itu datang dan sepertinya belum ada jalan keluar, seringkali kita seperti menuduh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Dan parahnya, hal ini telah menjadi seperti penyakit yang kronis dalam kehidupan orang percaya, di mana seringkali banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa dan pergumulan kita. Contoh, biasa kita ane maule yunu, taole eva mingkalese katubunya. Datato ori rata ara mingkalese same vali tau see. Painaka kita see, ja eva ngaya-ngaya susah anu merampe. Seakan-akan Tuhan menjauhi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus berpikiran seperti itu, atau misalnya ada rasa iri pada mereka yang sepertinya kehidupannya bahagia terus, maka disitulah pencobaannya. Semua itu terjadi karena kita selalu melihat dan membandingkan apa yang dialami oleh orang lain dengan diri kita. Terlebih ketika orang-orang di sekitar kita mengalami mujizat Tuhan, mereka disembuhkan dari penyakit, kehidupan mereka dipulihkan, ekonomi mereka dipulihkan. Hal ini selalu dijadikan sebuah ukuran bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita atau tidak peduli dengan keadaan yang kita alami. Bila itu terjadi, kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan tanpa kita sadari bahwa kita masih ada sampai saat ini, kita masih beraktivitas saat ini, kita masih diberi nafas kehidupan hari ini. Itulah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita melihat kembali perjalanan bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, di sana banyak sekali peristiwa yang terjadi. Tidak serta-merta keluar lalu menuju tanah Kanaan. Banyak eva sayosei, kita mau rencana ungkari tentena, malai riposo, mempone motor adu aja, jela. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sondo see pompe butuka anu naik petau see. Bahkan sebelum keluar sekalipun dari tanah Mesir, mereka telah menjadi budak di sana selama 430 tahun.
Boleh bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu yang begitu lama yang mereka rasakan. Waktu yang bangsa Israel nantikan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. 430 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kita saja biasanya jika menunggu waktu gajian, rasa-rasa sudah mau setahun. Dan sepertinya lama sekali. Dan pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa ini waktu tidak pernah berputar, sepertinya hanya di situ-situ saja. Nah Bapak Ibu Saudara, melihat apa yang dialami bangsa Israel, apa yang terjadi pada mereka, menjadi peringatan bagi kita saat ini. Menjadi contoh bagi kita saat ini. Walaupun kadangkala mereka membangkang dan tidak mau mendengarkan firman Allah, tapi apa yang terjadi? Allah tidak meninggalkan mereka. Allah mendengar keluh kesah mereka. Dan hal itu berlaku pada kehidupan kita hari ini. Penyertaan Tuhan tidak hanya berlaku pada bangsa Israel, penyertaan Tuhan tidak hanya berlaku di masa lampau, tetapi penyertaan Tuhan abadi sampai hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan punya cara sendiri untuk mengeluarkan kita manusia dari persoalan yang kita hadapi. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita manusia. Ada yang harus kita perhatikan dalam memaknai semua persoalan yang terjadi. Yang pertama, kita harus memahami cara Tuhan bekerja. Akan tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi biasanya ketika kita sedang menghadapi persoalan atau sedang dalam masalah, kita tidak pernah mau sabar. Kita tidak mau memahami cara Tuhan bekerja. Kita lupa bahwa Tuhan selalu bekerja sesuai dengan waktunya. Inilah yang menjadi kesalahan kita biasanya dalam kita memahami cara kerjanya Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan bukan rancangan yang mendatangkan malapetaka, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua, Allah tahu yang kita perlu. Dalam menghadapi hidup ini, ingatlah bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita hanya perlu belajar untuk dapat lebih bersabar dan menanggalkan kekhawatiran kita dan tetap percaya bahwa Allah akan menolong kita. Tapi tidak hanya tunggu-tunggu proses Tuhan, semua dilakukan juga dengan tindakan kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Sebelum meminta sekalipun, Tuhan tahu yang kita perlu. Allah mengizinkan pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita untuk memperluas dan menguatkan iman kita. Albert Einstein pernah berkata, ada dua cara menjalani hidup. Yang pertama, kita melihat bahwa semua seolah-olah bukanlah keajaiban. Dan yang kedua, kita melihat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah keajaiban. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus atas firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.